Seorang mekanik dengan pengalaman lebih dari 40 tahun bekerja di bengkel mengakui sesuatu kepada saya yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Dan itu benar-benar mengubah pemahaman saya tentang mobil. Dia menatap mata saya dan berkata dengan sangat serius, "Sebagian besar mesin tidak mati karena kualitasnya buruk atau memiliki cacat pabrik. Mesin tersebut perlahan-lahan rusak karena pemiliknya membunuhnya sedikit demi sedikit tanpa menyadarinya." Dan dia benar sekali. Itulah mengapa hari ini saya akan mengungkapkan 20 trik khusus yang dijaga ketat oleh para mekanik veteran, rahasia yang telah mereka sempurnakan selama puluhan tahun pengalaman praktis. Trik-trik ini sangat sederhana, sangat murah, dan siapapun dapat melakukannya tanpa harus menjadi mekanik profesional. Dan saya dapat meyakinkan Anda dengan penuh keyakinan bahwa jika Anda menerapkannya secara konsisten sekali sebulan, mesin Anda akan bertahan jauh lebih lama daripada yang Anda bayangkan. Ini bukan kiat dasar seperti gunakan bensin yang bagus atau cuci mobil Anda setiap minggu. Ini adalah rahasia dagang sejati yang membuat perbedaan besar antara mesin yang cepat menua dan mati muda dan mesin yang terus berjalan lancar seperti jam Swiss bahkan ketika puluhan tahun berlalu. Trik terakhir dalam daftar ini sangat merusak dan sangat penting sehingga 9 dari 10 pengemudi melakukannya dengan salah setiap hari tanpa menyadari kerusakan kumulatif yang mereka timbulkan. Cairan pendingin secara harfiah adalah darah kehidupan mesin Anda. Tidak hanya mendinginkan dan menjaga suhu tetap terkendali, tetapi juga terus-menerus melumasi pompa air dan mencegah korosi internal semua komponen sistem. Seiring waktu, darah kehidupan mekanis ini secara bertahap terkontaminasi oleh karat, endapan, dan oli yang merembes dari bagian lain mesin. Ketika ini terjadi secara bertahap, mesin mulai terlalu panas secara berbahaya, radiator berkorosi dari dalam, dan pompa air rusak sebelum waktunya. Mesin yang terlalu panas secara harfiah adalah mesin yang akan rusak. Tahukah Anda berapa biaya perbaikan packing kepala silinder yang rusak akibat terlalu panas? Mudah antara 800 hingga 2.000 dolar, tergantung modelnya. Semua pengeluaran besar itu hanya untuk tidak mengeluarkan 50 euro untuk penggantian cairan pendingin preventif. Prosesnya sangat sederhana. Anda menguras cairan pendingin lama yang terkontaminasi, membilas seluruh sistem dengan air suling sampai benar-benar bersih dan jernih, dan mengisinya kembali dengan cairan pendingin baru berkualitas tinggi. Rutinitas tahunan sederhana itu secara harfiah dapat menghemat ribuan euro dalam perbaikan besar dan memberikan stabilitas termal yang sempurna pada mesin Anda. Seorang mekanik berpengalaman pernah mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Sistem pendingin yang bersih sama seperti memiliki tekanan darah yang sempurna dalam tubuh manusia. Selama sirkulasinya lancar dan tanpa hambatan, jantung mobil akan hidup bertahun-tahun tanpa masalah. Jadi, jika Anda memperhatikan suhu mobil Anda naik lebih cepat dari biasanya, atau pemanas tidak berfungsi sebaik biasanya, itu adalah tanda jelas bahwa cairan pendingin mesin kotor dan perlu segera diganti. Saya pernah memiliki klien yang sama sekali mengabaikan tanda-tanda ini selama berbulan-bulan, menganggapnya tidak penting, dan akhirnya mengalami kerusakan mesin total di tengah jalan raya. Perbaikan tersebut menelan biaya lebih dari 3.000 euro, padahal penggantian cairan pendingin sederhana seharga 50 euro saja sudah cukup untuk mencegah semuanya. Cairan pendingin lama yang terkontaminasi akan mengikis radiator dari dalam, menciptakan lubang-lubang kecil yang akhirnya menyebabkan kebocoran yang tidak mungkin diperbaiki tanpa penggantian total. Ganti busi Anda sebelum rusak. Kebanyakan orang hanya mengganti busi mereka ketika mulai mengalami hentakan keras atau ketika mesin mengalami misfire yang terlihat jelas saat dingin. Dan itulah kesalahan mendasar. Busi mulai kehilangan efisiensi jauh sebelum menunjukkan gejala yang jelas atau mengganggu. Ini persis seperti baterai yang perlahan habis. Tampaknya berfungsi dengan baik, tetapi kinerjanya menurun seiring waktu. Ketika busi aus, meskipun masih berfungsi, percikan api jauh lebih lemah, pembakaran tidak sempurna, dan Anda akhirnya membakar bahan bakar dengan sangat tidak efisien. Ini secara langsung berarti daya yang tersedia berkurang, dan konsumsi bahan bakar meningkat. Mesin dengan busi yang aus dapat kehilangan hingga 8% daya mentahnya, dan mengonsumsi 12% lebih banyak bahan bakar secara tidak perlu. Tahukah Anda persis apa artinya itu selama setahun penuh penggunaan?
ratusan dolar benar-benar terbuang sia-sia. Seorang mekanik veteran dengan pengalaman puluhan tahun pernah mengatakan sesuatu yang berkesan kepada saya. Mengganti busi persis seperti mengganti sepatu Anda sebelum benar-benar aus. Jangan menunggu sampai benar-benar hancur di kaki Anda saat Anda berjalan. Dan dia benar sekali. Idealnya, Anda harus mengganti busi setiap 30.000 km, meskipun busi tersebut masih tampak berfungsi dengan baik. Satu set busi berkualitas harganya relatif murah, dan manfaat langsung yang diberikannya pada mesin sangat besar. Start yang jauh lebih halus, akselerasi yang lebih cepat dan lebih responsif, serta konsumsi bahan bakar yang lebih rendah. Saya pernah memiliki pelanggan yang mengeluh bahwa mobilnya kehilangan tenaga dan boros bahan bakar. Kami memeriksa semuanya tanpa menemukan masalah yang mencolok. Akhirnya, kami memutuskan untuk mengganti busi, meskipun busi tersebut baru digunakan sejauh 40.000 km. Transformasinya langsung dan dramatis. Mobil mendapatkan kembali semua tenaga yang hilang, dan konsumsi bahan bakar turun 11% pada minggu pertama. Efek spektakuler ini disebabkan oleh fakta bahwa busi baru memberikan percikan api berenergi sangat tinggi, memastikan pembakaran campuran udara bahan bakar yang sempurna dan cepat pada saat yang tepat. Ketika pembakaran sempurna, tenaga yang dilepaskan oleh setiap tetes bensin dimaksimalkan dan emisi diminimalkan. Busi iridium atau platinum modern dirancang untuk bertahan lebih lama, terkadang hingga 100.000 km, tetapi merupakan kesalahan untuk berpikir bahwa kinerjanya tidak akan menurun sebelum mencapai jarak tersebut. Bahkan penumpukan karbon kecil pada elektroda dapat membelokkan jalur percikan api atau meningkatkan hambatan listrik, memaksa koil bekerja lebih keras, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerusakan dini, perbaikan yang jauh lebih mahal daripada sekadar mengganti busi. Mesin membutuhkan udara untuk hidup, untuk berfungsi dengan baik. Dan bukan sembarang udara, tetapi udara yang benar-benar bersih, bebas dari kontaminan. Untuk memberi Anda gambaran yang tepat tentang besarnya kebutuhan, untuk setiap liter bensin yang dibakar mobil Anda dalam proses pembakaran, mobil tersebut perlu menghirup hampir 10.000 liter udara dari luar. Sekarang bayangkan sejenak berlari maraton penuh dengan masker kotor yang menempel erat di hidung dan mulut Anda. Apa yang pasti akan terjadi? Tepat sekali. Anda akan mati lemas, kehilangan performa, dan sangat menderita. Itulah yang Anda lakukan pada mesin Anda ketika Anda membiarkan filter udara kotor dan tersumbat terlalu lama tanpa menggantinya. Filter yang benar-benar tersumbat langsung mengurangi tenaga mesin, menyebabkan mobil Anda mengonsumsi bahan bakar hingga 20% lebih banyak secara tidak perlu, dan yang jauh lebih buruk, memungkinkan partikel mikroskopis masuk ke dalam mesin secara bertahap dan tidak dapat dipulihkan menggores silinder. Saya sendiri telah melihat pelanggan datang ke bengkel dalam keadaan putus asa, mengeluh bahwa mobil mereka tidak bertenaga, seolah-olah telah kehilangan semua masa muda dan vitalitasnya. Dalam banyak kasus, masalah mendasar sesederhana mengganti filter yang kotor dan hitam dengan yang baru dan bersih. 5 menit pekerjaan manual, investasi 20 euro, dan mobil kembali bernapas seperti atlet Olimpiade. Tetapi sebagian besar pengemudi secara pasif menunggu sampai filter benar-benar hitam dan jenuh. Dan pada saat itu kerusakan internal sudah terjadi dan tidak dapat diperbaiki. Saran profesional yang baik adalah menggantinya setiap 15.000 km atau bahkan lebih cepat jika Anda tinggal di daerah berdebu atau sangat tercemar. Dekarbonisasi mesin Anda dengan hidrogen atau aditif. Karbon adalah musuh senyap hampir setiap mesin pembakaran internal. Seiring waktu, karbon pasti menumpuk di ruang bakar, pada katup masuk dan keluar, dan pada piston. Ini persis seperti kolesterol yang menyumbat arteri. Semakin sedikit ruang bagi energi untuk mengalir secara efisien. Hasil langsungnya adalah hilangnya daya yang nyata, peningkatan konsumsi bahan bakar yang signifikan, dan knocking berbahaya yang dapat merusak mesin secara serius. Teknologi paling canggih yang tersedia untuk menghilangkan karbon adalah dekarbonisasi dengan hidrogen molekuler. Gas hidrogen dimasukkan langsung ke dalam sistem intake saat mesin beroperasi pada suhu kerja. Pada suhu tinggi tertentu, hidrogen bereaksi secara kimia dengan endapan karbon, mengubahnya menjadi uap air dan karbon dioksida, yang kemudian sepenuhnya dikeluarkan melalui knalpot.
Dalam waktu sekitar 1 jam perawatan, mesin Anda bernapas seperti baru. Anda memulihkan hingga 15% daya yang hilang dan mengurangi emisi secara drastis. Tentu saja, tidak semua orang memiliki akses mudah ke layanan khusus ini karena biasanya hanya tersedia di bengkel khusus dengan peralatan tertentu. Namun, ada alternatif yang lebih ekonomis dan mudah diakses. Aditif dekarbonisasi berkualitas yang ditambahkan langsung ke tangki bahan bakar. Meskipun tidak sekuat hydrogen professional, aditif ini sangat membantu menjaga kebersihan mesin dengan penggunaan pencegahan secara teratur. Periksa dan ganti katup PCV Anda bila perlu. Ada bagian kecil di mesin Anda yang hampir tidak pernah diperiksa siapapun, tetapi bagian ini benar-benar dapat menyelamatkan Anda dari bencana mekanis besar. Bagian itu disebut katup PCV. Harganya kurang dari $10 di toko suku cadang mobil manapun, dan fungsinya sangat sederhana, mengatur ventilasi gas di dalam mesin. Masalah sebenarnya adalah seiring waktu, katup ini secara bertahap tersumbat, dan ketika hal itu terjadi, tekanan internal meningkat secara berbahaya dan mulai memaksa oli melalui segel dan gasket. Hasil yang menghancurkan, kebocoran oli di mana-mana, konsumsi pelumas yang berlebihan, dan, dalam kasus ekstrim, piston yang rusak parah. Tanda paling jelas bahwa katup PCV Anda rusak adalah mesin mulai mengonsumsi oli secara signifikan, bahkan jika Anda tidak melihat genangan di tanah di bawah mobil. Saya pribadi telah melihat mesin yang benar-benar rusak hanya karena pemiliknya mengabaikan katup kecil yang tampaknya tidak penting ini. Dan bagian terburuknya adalah hampir tidak ada mekanik yang memeriksanya selama perawatan rutin, karena ini bukan bagian yang menghasilkan banyak uang dalam perbaikan, jadi mereka mengabaikannya. Namun, jika Anda menggantinya secara preventif, Anda dapat menghindari biaya perbaikan besar yang mencapai ribuan dolar. Seorang mekanik rekan saya selalu mengatakan sesuatu yang berkesan. Katup PCV persis seperti sekering listrik. Jika rusak, seluruh sistem listrik akan terbakar. Dan dia benar sekali. Jangan meremehkan bagian kecil ini. Hanya dengan meluangkan 5 menit untuk memeriksanya dapat membuat perbedaan besar antara mesin yang sehat dan bencana yang mahal. Ketika katup PCV, Positive Crankcase Ventilation, tersumbat oleh endapan dan residu oli, bukan hanya tekanan berlebih yang menumpuk, tetapi siklus ventilasi yang diperlukan juga terganggu. Mesin perlu melepaskan gas blow-by, gas pembakaran yang keluar dari ring piston. Jika gas-gas ini tidak dapat keluar melalui PCV, gas tersebut akan mengembun di dalam bak engkol, mengencerkan oli, dan mencemari oli secara prematur dengan uap air dan produk sampingan asam. Kontaminasi ini dengan cepat menurunkan sifat pelumas oli, mempercepat keausan internal bantalan dan silinder. Tekanan yang menumpuk akan mencari titik terlemah, yang biasanya adalah seal poros engkol belakang atau gasket penutup katup, sehingga menimbulkan kebocoran oli yang mahal dan sulit diperbaiki, yang akan membebankan biaya ratusan dolar kepada mekanik untuk memperbaikinya. Menyetel kecepatan idle dengan benar. Anda mungkin pernah mengalaminya lebih dari sekali. Anda berhenti di lampu lalu lintas menunggu lampu berubah hijau, dan mobil Anda bergetar hebat seperti mesin cuci yang tidak seimbang. Banyak pengemudi salah mengira itu normal, begitulah cara kerja mobil, tetapi sebenarnya tidak. Getaran yang berlebihan dan konstan itu secara bertahap merusak dudukan mesin, melonggarkan bagian-bagian penting, dan mengubah setiap perjalanan di kota menjadi siksaan bagi kendaraan dan penumpangnya. Kecepatan idle adalah kecepatan minimum di mana mesin Anda harus berputar saat diam tanpa beban, biasanya antara 600 dan 800 putaran per menit, tergantung pada modelnya. Jika disetel dengan tidak benar karena alasan apapun, mesin akan berjalan tidak menentu, bergetar hebat, dan menyebarkan getaran yang merusak tersebut ke seluruh mobil. Trik yang sangat sederhana untuk mendeteksi masalah ini. Letakkan segelas air di dashboard saat mobil dalam keadaan idle. Jika air berputar-putar seolah-olah terjadi gempa bumi, Anda pasti memiliki masalah serius. Mesin yang disetel dengan benar seharusnya hampir tidak menggerakkan air, hampir seperti diam sepenuhnya. Saya pribadi pernah melihat mobil dengan dudukan mesin yang benar-benar rusak dan hancur hanya karena mengabaikan getaran tersebut selama berbulan-bulan.
Memperbaikinya bisa dengan mudah menghabiskan biaya $200 per buah, dan mesin biasanya memiliki 3 atau 4 dudukan. Di sisi lain, menyetel kecepatan idle dengan benar sangat cepat dan murah. Ini persis seperti menyetel gitar. Ketika tidak selaras, bunyinya mengerikan dan tidak menyenangkan. Ketika Anda menyetelnya dengan benar, musik mengalir dengan sempurna. Hal yang sama berlaku untuk mesin Anda dan kecepatan idle-nya. Lebih jauh lagi, kecepatan idle yang tidak tepat secara langsung memengaruhi sistem injeksi bahan bakar karena komputer terus-menerus mencoba mengkompensasi ketidakberaturan dengan menyuntikkan lebih banyak atau lebih sedikit bahan bakar secara tidak teratur, yang mengakibatkan konsumsi bahan bakar yang tidak seimbang dan pembakaran yang tidak efisien yang menyebabkan penumpukan endapan karbon pada katup. Endapan karbon pada ujung injektor dan di ruang bakar tidak hanya mengurangi efisiensi, tetapi juga dapat menyebabkan pira pengapian atau knocking mesin yang sangat merusak piston dan batang penghubung dalam jangka panjang. Getaran bukan hanya gangguan, itu adalah gejala bahwa mesin kesulitan bernapas atau pengaturan waktunya tidak tepat. Seringkali masalahnya terletak pada katup IAC, Idle Air Control, atau throttle body yang kotor, yang mencegah aliran udara yang tepat yang dibutuhkan untuk mempertahankan kecepatan idle yang stabil. Membersihkan komponen-komponen ini dengan produk khusus dapat menyelesaikan 90% masalah idle yang kasar tanpa perlu pemrograman ulang yang mahal. Bersihkan sensor MAF dan sensor oksigen. Sensor-sensor ini secara harfiah adalah mata dan telinga mesin modern Anda. Sensor MAF mengukur udara yang masuk ke sistem dengan tepat, dan sensor oksigen menganalisis gas buang. Jika sensor-sensor ini kotor seiring waktu, komputer mobil mulai menerima informasi yang sepenuhnya salah dan mesin menjadi kacau. Campuran bahan bakar yang terlalu kaya, pembakaran yang sangat tidak efisien, dan konsumsi bahan bakar yang meroket hingga 30% lebih tinggi dari biasanya. Masalah mendasar adalah sebagian besar pengemudi tidak pernah membersihkan sensor-sensor penting ini. Dan itu sangat mudah, cukup dengan menggunakan pembersih khusus yang dirancang untuk sensor MF atau merendam sensor oksigen dalam bensin bersih untuk menghilangkan residu yang menumpuk. Anda harus memeriksanya secara menyeluruh setiap 20.000 km. Biaya pembersih khusus tersebut sangat kecil dibandingkan dengan penghematan bahan bakar yang terbuang. Saya masih ingat dengan jelas sebuah kasus mobil yang datang ke bengkel setiap bulan karena pemiliknya mengeluh putus asa bahwa mobilnya boros bensin seperti mesin V8 Amerika, tetapi berjalan seperti sepeda roda 3 anak-anak. Diagnosisnya sangat sederhana. Sensor-sensornya sangat kotor dan terkontaminasi sehingga mesin benar-benar tidak seimbang. Pembersihan yang cepat dan teliti, dan konsumsi bahan bakar turun 20% dalam beberapa hari. Jika Anda menyadari mobil Anda menggunakan terlalu banyak bahan bakar, itu tidak selalu kesalahan mesin yang sudah tua atau aus. Seringkali, sensor-sensor kecil inilah yang berhenti membaca dan mendengarkan dengan benar. Perhatikan sensor-sensor ini, dan mesin Anda akan sangat berterima kasih. Sensor MAF yang kotor mengirimkan data yang salah ke ECU, menyebabkan ECU menyuntikkan lebih banyak bahan bakar daripada yang diperlukan. Sementara sensor oksigen yang terkontaminasi tidak dapat membaca campuran dengan benar, menciptakan siklus buruk ketidakefisienan. Dan ini hanyalah 11 rahasia pertama yang dijaga ketat oleh mekanik veteran karena mereka lebih suka Anda kembali ke bengkel dengan masalah mahal yang menghasilkan tagihan besar. Masing-masing rahasia ini persis seperti vaksin pencegahan. Jika Anda menerapkannya secara konsisten, Anda mencegah masalah serius pada mobil Anda. Hindari perjalanan singkat. Dan disinilah kita sampai pada rahasia paling merusak dari semua orang dalam daftar ini. Jika Anda hanya akan menerapkan satu trik ini, pastikan itu adalah yang ini. Perjalanan singkat adalah racun diam-diam bagi mesin apapun, pembunuh tak terlihat yang perlahan tapi pasti memakan korban tanpa Anda sadari. Setiap kali Anda menghidupkan mobil untuk pergi ke toko di sudut jalan yang berjarak 3 blok, ke bank yang berjarak 5 menit berjalan kaki, atau untuk menjemput seseorang beberapa blok jauhnya, Anda perlahan-lahan membunuh mesin Anda secara kumulatif. Mengapa begitu merusak? Karena mesin membutuhkan waktu antara 10 hingga 15 menit penuh untuk mencapai suhu operasi idealnya, yaitu sekitar 90 derajat Celcius, 194 derajat Fahrenheit. Selama beberapa menit pertama yang kritis itu,
Oli masih dingin dan kental seperti madu dan tidak melumasi semua permukaan logam dengan benar. Sisa bahan bakar tidak terbakar sepenuhnya dan akhirnya secara progresif mencemari oli. Pada perjalanan singkat yang berulang, mesin tidak pernah mencapai kondisi operasi optimalnya dan endapan serta kontaminan tersebut menumpuk hari demi hari, minggu demi minggu. Ini persis seperti memberi seseorang dosis kecil racun. Racun itu tidak langsung membunuh mereka, tetapi seiring waktu akan menghancurkan mereka dari dalam. Saya punya klien lanjut usia yang bercerita bahwa ayahnya selalu mengatakan sesuatu yang sangat bijak. Jika Anda akan menggunakan mobil, gunakanlah untuk perjalanan yang benar-benar jauh, untuk perjalanan yang bermanfaat. Untuk urusan singkat, lebih baik berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Dan filosofi sederhana itu memungkinkan dia memiliki mobil yang bertahan lebih dari 30 tahun tanpa pernah perlu membongkar mesinnya. Saran praktisnya sangat sederhana. Gabungkan urusan Anda menjadi satu perjalanan yang efisien. Jika Anda perlu pergi ke beberapa tempat yang berdekatan, berjalan kaki, gunakan sepeda, atau tunggu sampai Anda harus mendaki beberapa bukit sebelum menghidupkan mobil. Saya kenal seorang sopir taksi yang telah menempuh lebih dari 400.000 kilometer dengan mobilnya dan mesinnya masih berfungsi dengan sempurna karena ia selalu melakukan perjalanan jauh. Lakukan rotasi ban agar keausan merata. Ban adalah satu-satunya kontak nyata antara mobil Anda dan jalan. Keausan alami pasti tidak merata. Ban depan bekerja jauh lebih keras daripada ban belakang karena menopang berat mesin depan, melakukan semua pengereman utama, dan mengendalikan kemudi. Tanpa rotasi teratur, ban depan akan aus sepenuhnya jauh lebih cepat daripada ban belakang. Melakukan rotasi setiap 10.000 km secara signifikan memperpanjang umur pakai seluruh set ban. Ini dapat meningkatkan umur pakainya hingga 50%, yang berarti penghematan ratusan euro. Pola rotasi yang benar bergantung pada jenis penggerak dan apakah ban tersebut berarah. Pada penggerak roda depan, Anda biasanya memindahkan ban depan lurus ke belakang dan ban belakang ke depan tetapi menyilang. Pada penggerak roda belakang atau penggerak semua roda, pola X yang sepenuhnya menyilang digunakan. Anda harus memanfaatkan setiap rotasi untuk memeriksa kondisi rem dan komponen suspensi secara visual. Saya pernah memiliki pelanggan yang tidak pernah melakukan rotasi ban selama 80.000 km penuh. Ketika akhirnya ia tiba, ban depan sudah benar-benar botak dan aus parah, sementara ban belakang tampak hampir baru. Ia hanya perlu mengganti 2 ban, tetapi keausan yang tidak merata telah memengaruhi stabilitas dan pengendalian kendaraan. Panaskan mesin Anda dengan mengemudi perlahan, bukan dengan membiarkannya diam. Ini mungkin mitos terbesar dan paling luas yang telah dibantah dalam dunia mekanik otomotif. Selama bertahun-tahun dan berpuluh-puluh tahun, kita dibuat percaya bahwa kita harus menghidupkan mobil dan membiarkannya diam selama beberapa menit sebelum mengemudi, terutama di pagi hari yang dingin. Nah, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang penting. Ini bukan hanya salah, tetapi juga kesalahan besar yang secara signifikan memperpendek umur mesin. Mesin modern dirancang khusus untuk mencapai suhu idealnya saat bergerak, bukan saat diam. Ketika Anda membiarkannya diam dalam waktu lama, oli tetap kental dan dingin, pembakaran tidak sempurna, dan endapan karbon terbentuk pada katup dan piston. Di sisi lain, jika Anda menghidupkan mesin, tunggu hanya 30 detik agar oli mulai bersirkulasi, dan kemudian mengemudi perlahan tanpa memacunya, oli akan bersirkulasi jauh lebih baik. Suhu naik secara bertahap, dan semua bagian mengembang secara merata dan sehat. Seorang mekanik yang ahli dalam mobil-mobil Eropa kelas atas mengatakan kepada saya, dengan cara yang tidak akan pernah saya lupakan. Sebuah mobil tidak akan panas jika diam seperti patung. Mesin akan memanas dengan cara dikendarai sebagaimana mestinya. Ini persis seperti atlet profesional yang perlu bergerak dan melakukan peregangan untuk pemanasan. Mereka tidak bisa hanya berdiri menunggu tubuh mereka memanas sendiri. Saya punya klien yang selalu membiarkan mobilnya menyala selama 10 menit penuh setiap pagi sebelum berangkat, berpikir bahwa dia merawatnya dengan baik. Ketika kami menghitung konsumsi bahan bakar, dia membuang banyak uang untuk bensin yang sama sekali tidak terpakai, selain juga menumpuk endapan karbon pada katup. Selalu gunakan oli sintetis berkualitas tinggi. Poin ini sangat kontroversial karena banyak orang sangat yakin bahwa oli apapun akan berfungsi asalkan kualitasnya tepat. Sama sekali tidak.
Tidak semua oli diciptakan sama, dan tidak semuanya memiliki kinerja yang sama. Oli konvensional yang murah akan cepat rusak pada suhu tinggi, kehilangan viskositas yang penting, dan berhenti melindungi mesin secara memadai. Oli sintetis berkualitas tinggi, di sisi lain, tahan terhadap suhu hingga 200 derajat Celcius tanpa kehilangan sifat pelindungnya. Mesin yang menggunakan oli sintetis akan menua jauh lebih lambat dan mengalami keausan internal yang lebih sedikit. Sementara dengan oli konvensional, Anda mulai menumpuk endapan dan residu berbahaya. Setelah 5.000 km, oli sintetis tetap berfungsi dengan sempurna hingga 10.000 km tanpa kehilangan efisiensi pelumasannya. Ini persis seperti perbedaan antara memasak dengan mentega murah yang cepat gosong dan menghasilkan asap, atau dengan minyak zaitun berkualitas yang tetap berfungsi dengan sempurna dan mempertahankan semua sifatnya. Saya memiliki kesaksian langsung dari bengkel khusus tempat mereka membuka dua mesin identik dengan model yang sama dan jarak tempuh yang sama. Satu selalu menggunakan oli konvensional, dan yang lainnya oli sintetis sejak baru. Perbedaan visualnya sangat mencolok. Mesin yang menggunakan oli konvensional memiliki dinding bagian dalam yang dilapisi pernis hitam, piston yang tergores dan aus, serta bantalan dengan tanda-tanda gesekan berlebihan yang jelas. Mesin yang menggunakan oli sintetis tampak hampir baru di bagian dalamnya, dengan permukaan yang mengkilap dan bersih. Manfaat biaya jangka panjang sepenuhnya membenarkan investasi awal yang lebih tinggi. Lebih jauh lagi, oli sintetis memiliki aditif khusus yang secara aktif membersihkan mesin saat beroperasi, mendispersikan kontaminan, dan mempertahankan sifat viskositas yang stabil bahkan di bawah tekanan dan suhu ekstrim. Aditif ini dikenal sebagai deterjen dan dispersan. Deterjen menetralkan asam korosif yang terbentuk selama pembakaran, sementara dispersan menjaga partikel kotoran tetap tersuspensi, mencegahnya menggumpal dan membentuk endapan yang mengerikan. Sebaliknya, oli konvensional yang berbasis pada minyak mentah olahan tidak memiliki keseragaman molekuler seperti oli sintetis. Akibatnya, molekul-molekul tersebut menguap atau terurai lebih mudah di bawah panas yang tinggi, yang menyebabkan konsumsi oli lebih cepat dan pembentukan endapan padat pada dinding bagian dalam. Kunci umur panjang mesin adalah kekuatan lapisan oli. Oli sintetis menciptakan lapisan pelindung yang jauh lebih kuat antara bagian-bagian penting seperti poros bubungan dan tappet daripada oli konvensional. Periksa selang dan sabuk di bawah kap mesin. Selang dan sabuk di bawah kap mesin persis seperti arteri dan tendon mesin Anda. Sangat penting untuk pengoperasiannya. Seiring waktu dan panas yang konstan, selang dan sabuk tersebut akan semakin memburuk, menjadi retak, berpori, dan rapuh. Selang pendingin yang pecah di tengah jalan berarti mesin rusak dan tagihan yang dapat dengan mudah melebihi 3.000 euro. Sabuk aksesori yang putus secara tiba-tiba berarti hilangnya power steering, alternator mati, dan pompa air berhenti bekerja. Inspeksi visual bulanan hanya selama 5 menit dapat mendeteksi masalah ini sebelum menjadi kerusakan yang fatal. Anda harus secara khusus mencari retakan yang terlihat, tonjolan yang mencurigakan, atau area yang terasa lunak pada selang saat Anda menekannya dengan lembut. Pada sabuk, Anda harus memeriksa ketegangan yang benar dan mencari tanda-tanda aus, keausan berlebihan, atau retak di sepanjang sisinya. Penggantian preventif jauh lebih murah daripada perbaikan darurat di pinggir jalan. Saya masih ingat betul kisah sebuah keluarga yang sedang berlibur. Sabuk penggerak mesin mereka putus di tengah gurun. Mereka menghabiskan berjam-jam menunggu mobil derek di bawah terik matahari. Liburan mereka benar-benar hancur, dan mesin mengalami kerusakan akibat panas berlebih yang menghabiskan biaya ribuan euro untuk diperbaiki. Semua ini sebenarnya dapat dicegah dengan pemeriksaan pra-perjalanan selama 5 menit. Rekomendasi tambahan saya adalah selalu membawa senter yang kuat untuk memeriksa area yang lebih gelap dan sulit dilihat di bawah kap mesin. Membersihkan terminal baterai untuk koneksi yang sempurna. Baterai secara harfiah adalah jantung listrik kendaraan modern Anda. Terminal yang berkorosi menciptakan hambatan listrik yang signifikan yang memengaruhi seluruh sistem. Hasil langsungnya adalah start yang lemah dan lambat, lampu redup dan berkedip, serta sistem listrik yang beroperasi secara tidak menentu dan tidak dapat diprediksi.
Korosi biasanya muncul sebagai penumpukan bubuk putih atau hijau pada terminal logam. Ini adalah asam baterai yang bereaksi secara kimiawi dengan logam pada terminal. Membersihkannya sangat sederhana. Soda kue dicampur dengan air dan sikat kawat murah. Prosedur yang benar adalah selalu melepaskan terminal negatif terlebih dahulu untuk menghindari korsleting, kemudian terminal positif setelahnya. Sikat terminal dan kutup dengan kuat hingga berkilau seperti baru. Kemudian oleskan gemuk dielektrik khusus untuk mencegah korosi di masa mendatang. Saat menyambungkan kembali, lakukan urutan terbalik. Positif terlebih dahulu, negatif terakhir. Saya pernah memiliki kasus yang berkesan dari seorang pelanggan yang telah beberapa kali mengunjungi berbagai bengkel untuk masalah listrik yang sama sekali misterius. Sensor tiba-tiba rusak, lampu berkedip tanpa alasan, dan mobil terkadang tidak mau menyala. Diagnosis akhirnya ternyata sangat sederhana. Terminal-terminal tersebut mengalami korosi yang sangat parah, sehingga hampir tidak terhubung secara elektrik. Pembersihan teliti selama 10 menit sepenuhnya menyelesaikan masalah yang selama berbulan-bulan tampak rumit dan mahal. Periksa level dan kondisi cairan rem. Cairan rem bertanggung jawab langsung untuk menghentikan kendaraan Anda dengan aman. Seiring waktu, cairan rem pasti menyerap kelembapan langsung dari udara karena sifatnya yang higroskopis. Air yang terakumulasi dalam cairan secara dramatis menurunkan titik didihnya. Saat Anda melakukan pengereman keras dan berkepanjangan, panas ekstrim dihasilkan, cairan mendidih, gelembung uap terbentuk, dan gelembung-gelembung ini terkompresi di bawah tekanan. Akibatnya, pedal rem tertekan sepenuhnya hingga ke lantai dan rem tidak merespons. Ini adalah situasi yang berpotensi mematikan, terutama di jalan menurun pegunungan atau jalan raya. Memeriksa level di reservoir transparan setiap bulan sangat penting. Cairan harus selalu berada di antara tanda minimum dan maksimum yang ditandai dengan jelas. Warna normalnya adalah kuning muda atau sedikit keemasan dan jernih. Cairan yang gelap, keruh atau tampak kotor menunjukkan kontaminasi parah atau usia yang berlebihan. Penggantian cairan rem secara menyeluruh setiap 2 tahun sangat direkomendasikan oleh semua produsen. Saya memiliki cerita yang sangat mengerikan dari seorang pengemudi yang menuruni gunung yang curam. Pedal rem tertekan sepenuhnya hingga ke lantai tanpa respons sama sekali. Dia secara ajaib berhasil berhenti menggunakan rem tangan dan pengereman mesin, tetapi itu adalah pengalaman traumatis. Analisis selanjutnya mengungkapkan bahwa cairan tersebut sangat terkontaminasi air sehingga mendidih sepenuhnya akibat panas pengereman. Biaya cairan rem dapat diabaikan dibandingkan dengan potensi biaya kecelakaan serius. Saya pernah melihat kecelakaan di mana pengemudi benar-benar kehilangan kendali atas rem pada saat-saat kritis. Perawatan cairan rem preventif benar-benar menyelamatkan nyawa. Ini bukan berlebihan. Catatlah secara detail semua perawatan yang dilakukan. Dan akhirnya, kita sampai pada rahasia yang paling diremehkan, tetapi secara paradoks, paling ampuh. Mencatat secara detail dan teliti semua perawatan yang dilakukan. Ingatan manusia mudah salah dan tidak sempurna, tetapi catatan tertulis tidak pernah berbohong. Anda membutuhkan buku catatan khusus atau aplikasi khusus di ponsel Anda hanya untuk mobil Anda. Catat setiap penggantian oli dengan tanggal yang tepat, jarak tempuh yang tepat, dan merek oli spesifik yang digunakan. Catat semua penggantian, filter udara dan bahan bakar, busi, sabuk, ban, merek dan model, dan baterai. Dokumentasikan semua perbaikan dengan deskripsi terperinci, total biaya, dan bengkel tempat perbaikan dilakukan. Selain itu, catat gejala yang tidak biasa, meskipun tidak memerlukan perbaikan segera, karena dapat berguna untuk diagnosis di masa mendatang. Manfaat ganda dari pencatatan yang teliti ini sangat luar biasa. Anda tidak akan pernah lupa kapan tepatnya perawatan berikutnya harus dilakukan. Anda dapat mendeteksi pola masalah. Jika suatu masalah berulang, itu menunjukkan bahwa akar penyebabnya belum ditangani dengan benar. Saat menjual mobil, catatan lengkap secara signifikan meningkatkan nilai pasarnya. Pembeli yang cerdas melihat perawatan yang teliti dan terdokumentasi dengan baik dan membayar lebih dengan penuh keyakinan.
Jika Anda pergi ke bengkel baru, riwayat servis yang lengkap sangat membantu mekanik mendiagnosis dengan benar. Ini mencegah bengkel yang tidak jujur mencoba menjual layanan yang sama sekali tidak perlu karena Anda memiliki bukti tentang apa yang telah dilakukan. Saya memiliki kasus yang sangat menakjubkan tentang seorang pembeli yang menemukan mobil bekas dengan dokumentasi sempurna. Penjual memiliki map tebal berisi setiap faktur, setiap penggantian oli, setiap servis yang didokumentasikan dengan teliti selama 10 tahun penuh. Pembeli membayar 20% lebih dari harga pasar tanpa ragu-ragu atau negosiasi. Mobil tersebut telah menempuh jarak 200.000 km, tetapi berjalan dengan sempurna karena catatan tersebut membuktikan bahwa setiap servis telah dilakukan tepat waktu. Bandingkan dengan mobil serupa tanpa riwayat sama sekali. Tidak ada yang tahu perawatan apa yang telah atau belum dilakukan. Catatan tersebut persis seperti riwayat medis lengkap, memungkinkan Anda untuk membuat keputusan yang tepat. Investasi, waktu minimal, 5 menit per entry. Keuntungannya sangat besar. Ketenangan pikiran, penghematan biaya perbaikan, dan nilai jual kembali yang lebih tinggi. Ke-20 kiat bulanan ini tampak sangat sederhana jika dilihat secara individual dan terpisah. Tetapi bersama-sama, diterapkan secara konsisten bulan demi bulan, kiat-kiat ini membuat perbedaan besar antara mesin yang mati muda dan mesin yang berjalan sempurna selama beberapa dekade. Tak satu pun dari kiat ini membutuhkan keahlian mekanik profesional atau peralatan khusus yang mahal. Ini semua tentang disiplin yang konsisten, perhatian yang berdedikasi, dan rasa hormat terhadap mesin. Kalimat pembuka mekanik veteran kini kembali dengan makna penuh. Mesin tidak mati karena buruk. Mesin mati karena pemiliknya perlahan-lahan membunuhnya. Sekarang Anda memiliki pengetahuan lengkap untuk menghindari menjadi pemilik yang lalai. Setiap trik adalah investasi waktu minimal dengan pengembalian finansial yang besar. Dengan mendedikasikan 1 jam sebulan untuk 20 poin ini, Anda akan mendapatkan mesin yang akan berterima kasih kepada Anda dengan tambahan tahun layanan yang andal. Anda tidak perlu melakukan semuanya sekaligus. Mulailah dengan 5 yang paling penting untuk situasi Anda, dan secara bertahap masukkan sisanya ke dalam rutinitas bulanan Anda. Beritahu saya di kolom komentar trik mana yang belum pernah Anda dengar sebelumnya, dan mana yang sudah Anda lakukan tanpa menyadari pentingnya. Mobil yang terawat dengan baik bukanlah pengeluaran. Ini adalah investasi cerdas yang akan menguntungkan Anda dengan lebih sedikit kunjungan ke bengkel, lebih sedikit perbaikan mahal, dan lebih banyak ketenangan pikiran. Mesin yang awet selamanya bukanlah fantasi yang mustahil. Itu adalah hasil langsung dan dapat diprediksi dari perawatan yang konsisten.